Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari program studi Sistem Informasi Blended Plus. Kali ini saya akan membuat program aplikasi soal digital berbasis Python. Aplikasi ini terdiri dari beberapa file Python yang saling bekerja sama, mulai dari membuat file soal, menambah soal, menampilkan soal, sampai menjalankan ujian interaktifnya. Nah, yang pertama-tama saya sudah membuka aplikasi Python-nya. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi Python. Selanjutnya, saya sudah membuat folder untuk UTS. Ini ada folder UTS dan di sini ada modul main itu untuk pusat navigasi dan pusat menu. Selanjutnya di sini ada buat file yaitu modul untuk membuat file, ada lihat soal, ini untuk melihat soal, ada tambah soal dan yang terakhir ada ujian yaitu untuk menjalankan mode ujian. Yang pertama, kita akan mulai dari alur main.py. Ini adalah tampilan aplikasi soal digital yang akan codingannya kita bahas setelah ini. Aplikasi soal digital itu pilihan menunya ada 5, yaitu yang pertama buat file soal baru, yang kedua tambah satu soal ke file, yang ketiga lihat semua soal, yang keempat mulai ujian atau tes, yang kelima itu keluar. Ini adalah codingan main.py. Di sini kita akan mengimport beberapa dulu seperti import Android helper, buat file, tambah soal, lihat soal, ujian, SIS, dan yang terakhir import iOS. Bagian try hingga yang di sini di bagian awal ini, saya menambahkan codingan try expand agar program tetap bisa dijalankan di dua lingkungan berbeda. Kalau modul Android Helper tersedia, berarti kita sedang berada di Android dan bisa menampilkan touch atau dialog. Tapi kalau tidak ada, program otomatis membuat kelas pengganti bernama ini Dumi Android. Jadi, program tidak error dan tetap bisa diuji lewat terminal. Dan di sini ada lokasi file soalnya, yaitu saya sudah menyimpan di soal underscore rpl.txt. Selanjutnya ada codingan menu utama. Fungsi utamanya yaitu untuk menampilkan menu interaktif. Lalu, pengguna memilih menu dan diarahkan ke modul sesuai pilihan. Ini adalah judul yang sudah tadi kita running. Judulnya seperti itu, aplikasi soal digital. Nah, di sini ada menu yang tadi terlihat. Pas kita running itu ada 5 menu, yaitu buat file soal, tambah soal ke file, lihat semua soal, mulai ujian tes, dan yang terakhir ada keluar. Lalu di sini ada dialog juga yang akan memunculkan button OK dan button batal. Dan terakhir hasil drawing ini yaitu untuk mengambil data atau jawaban yang diisi oleh pengguna pada input dialog Android. Dengan baris ini gunanya, kalau pengguna tidak mengisi atau menutup dialog, program langsung keluar agar tidak error. Selanjutnya yang di bawah ini, codingan ini untuk tombol yang ditekan adalah batal, maka program menampilkan pesan dibatalkan dan berhenti meminta input. Nah, yang terakhir ada mengambil nilai input. Kalau pengguna menekan tombol OK, nilai input akan disimpan di variabel pilihan untuk diproses lebih lanjut. Nah, ini adalah untuk menjalankan modul sesuai pilihan. Jika kita memilih nomor 1, otomatis akan diarahkan ke modul buat file. Dan seterusnya, jika kita memilih nomor 2 juga akan tambah soal, jika kita memilih ketiga akan melihat soal, jika pilihan keempat akan ujian, dan pilihan kelima sama untuk menampilkan pesan perpisahan, lalu menutup program. Jika pengguna tidak memasukkan selain angka 1-5, maka akan error ada tulisan pilihan tidak valid, coba lagi. Ada jalankan menu utama ketika file dieksekusi langsung. Bagian ini memastikan program utama hanya dijalankan ketika file ini dibuka langsung, bukan saat dipanggil oleh file lain. Untuk PY kita akan running untuk buat file baru. Kita akan coba untuk pilih menu nomor 1. Nah, ini sudah ada codingan, sudah keluar. Nah, ini sudah berhasil membuat file soal baru. File soal baru dibuat dan berisi 5 soal RPL. Selanjutnya kita akan ke codingannya. Tujuan modul ini digunakan untuk membuat file soal baru yang berisi 5 soal RPL dengan tema RPL. Pada bagian dev ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi utama membuat soal baru. Kalau parameter Android aktif, pesan juga bisa muncul sebagai notifikasi di Android. Ini adalah daftar soal, 5 soal RPL yang sudah saya tanam. Codingan with open ini untuk membuka atau membuat file baru untuk ditulis. Sedangkan kalau codingan ini untuk memberi nomor urutan soal mulai dari 1. Setiap soal diformat dengan pola tertentu agar mudah dibaca dan dikenali oleh modul lain. Contohnya seperti ini. Pertanyaan 1 ada pilihan A, B, C hingga E, bintang, jawaban kunci jawabannya, lalu yang terakhir ditutup dengan pagar. Setelah file berhasil dibuat, program memberitahu pengguna bahwa file soal baru sudah siap digunakan. Dan di sini kalau ada error saat menulis file, program tetap aman dan menampilkan pesan kesalahan di terminal. Oh ya, selanjutnya kita akan menjalankan tambah soal.py. Kita akan running tampilannya terlebih dahulu.
Nah, di sini udah ada. Tadi kita sudah pilih menu nomor 1 buat file soal baru. Sekarang kita akan coba nomor 2 yaitu tambah satu soal file. Sini masukkan pertanyaan. Sini kita masukkan. Kunci jawabannya adalah C. Nah, soal nomor 6 berhasil ditambahkan. Kita akan lanjut ke codingannya. Codingan ini yaitu gunanya yang pertama program memanggil fungsi hitung jumlah. Hitung jumlah soal dari modul lihat soal untuk mengetahui ada beberapa soal di file sekarang. Lalu, jika file belum ada, nomor soal dimulai dari nomor 1. Kita menampilkan dialog input Android satu persatu untuk pertanyaan pilihan A sampai E dan kunci jawaban. Validasi dilakukan agar kunci jawaban hanya bisa A sampai E saja. Jika kunci jawaban dijawab selain A sampai E, maka itu akan muncul print atau tampilan tidak valid. Setelah input didapat, program membentuk format soal dengan pola yang sama seperti soal-soal sebelumnya agar tetap konsisten. Soal baru ditambahkan di akhir file tanpa menghapus soal lama, lalu program memberi notifikasi berhasil. Proses penulisan gagal, program menampilkan pesan error agar pengguna tahu penyebabnya. Kita akan coba menjalankan menu nomor 3, yaitu lihat semua soal. Nah, ini untuk tampilan menu melihat soal. Di sini saya sudah ada soalnya, ada 5 soal. Tadi sudah masuk satu soal yang sudah kita tambahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingannya. Ini adalah modul untuk lihat soal. Pada bagian ini, mencari lokasi folder utama program agar file soal bisa ditemukan dengan aman. Fungsi utama baris ini yaitu untuk menampilkan soal yang sudah kita ambil dari soal underscore rpl.txt. Kalau fungsinya, codingan yang ini, itu untuk kalau file belum dibuat, tampilkan pesan peringatan agar pengguna tahu. Selanjutnya ini untuk membaca file dan seluruh isi dibaca sebagai teks. Ini untuk pisahkan setiap balok soal dengan tanda pagar 2, lalu menampilkan isi setiap soal tanpa kunci jawaban. Program tadi hanya menampilkan bagian pertanyaan dan pilihan tanpa kunci jawaban. Simbol bintang 1 menandai akhir bagian soal sebelum kunci jawaban. Nih, bintang 1. Baris panjang tampilan dialog untuk mencegah teks terlalu panjang di dialog Android. Codingan ini untuk menampilkan daftar soal. Ini untuk tampilan teks daftar soal, ini untuk tampilan button oke, ini untuk menampilkan, ini untuk dialog respon. Tambahan ini untuk menghitung jumlah soal yang sudah ada di file agar program bisa menambah soal baru dengan nomor yang benar. Kita lanjut ke menu nomor 4 yaitu mulai ujian. Kita akan coba jika kita salah maka akan keluar apa? Kita akan coba ketika kita input selain A sampai E nanti apakah akan keluar peringatan? Nah, ini akan keluar peringatan jawaban Anda kosong atau tidak valid. Itu adalah peringatan ketika kita tidak memilih opsi A sampai E. Nah, ini adalah ketika sudah selesai. Ini adalah tampilan ketika ujian sudah selesai. Di sini ada total soal ada 6, jawaban benar saya 1, jawaban saya salah ada 5, nilai akhirnya terlihat 16,67. Kita akan lanjut ke codingannya. Yaitu yang pertama ada parse file soal, itu gunanya setiap soal berisi nomor, pertanyaan, pilihan, opsi A sampai dengan E, dan kunci jawaban. Yang kedua, program memanfaatkan tanda, pagar, bintang, dan bintang 2 untuk memisahkan bagian soal. Yang ketiga, jika format tidak lengkap, soal tersebut di-skip agar modul tetap stabil. Kedua, yaitu tampilkan ujian. Itu untuk menampilkan setiap soal lewat dialog input, serta pengguna mengisi jawaban A, B, C, atau E. Tampilkan dialog input jawaban.
Jika user menekan batal, ini untuk ambil dan validasi jawaban, ada simpan hasil, dan yang terakhir ada tampilkan hasil untuk soal tersebut. Berisi hasil jawaban, dan ada button untuk lanjut. Bagian akhir yaitu untuk menampilkan rangkuman hasil ujian. Ada total benar, total soal, dan nilai akhir. Ini adalah pesan akhir yang tadi sudah ditampilkan. Ada ujian selesai, total soal, jawaban benar, jawaban salah, nilai akhir. Dan di sini ada dialognya, ada dialog menampilkan rangkuman hasil dan ada button oke. Fungsi yang ketiga yaitu mode standalone, itu untuk memastikan kalau file ini dijalankan langsung. Ujian akan otomatis dimulai tanpa harus lewat main.py. Akan coba menu terakhir yaitu menu nomor 5. Ini akan langsung keluar dari program. Nah, itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.